Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Alkini semuanya. Alhamdulillah hari ini Ibu Anin akan berbincang-bincang dengan salah satu wali murid di Alkindi Online Preschool. Tapi kali ini wali murid ini cukup spesial ya, karena mungkin dari 10 batch, which is dari 8.000 lebih peserta, baru kali ini mendengar kabar bahwa walaupun tagline-nya Alkindi Online Preschool Ibuku Guruku, tapi kali ini yang mengajar adalah bapak-bapak. Luar biasa, Masya Allah. Perlu diketahui teman-teman semuanya, jadi beberapa hari lalu Ibu Anin itu sempat dijabri sama salah satu alas namanya Bun Aib. Nah itu bilang, Bu Anin, Masya Allah ini batch 10 ada loh yang ngajar bapak-bapaknya dan beliau cukup konsisten luar biasa. Oh, langsung kaget, kok bisa ya? Yang katanya Indonesia ini fatherless, tapi ternyata masih ada bapak-bapak meskipun 1 dari 8.000 ya, yang cukup konsisten untuk bermain berhikmah bersama Ananda tercinta. Langsung saja kita sambut Pak Johansen, Masya Allah, ayah dari Klemira. Betul ya Pak, Klemira? Betul, dari Klemira. Klemira, Masya Allah. Baik, boleh dong Pak cerita-cerita dulu sebelumnya, kok bisa sih kepikiran pengen daftar Alkindi Online Preschool yang semuanya tuh ibu-ibu dan bapak bersiap jadi bapak-bapak sendiri nih di grup gitu ya. Tapi gimana sih prosesnya dan bagaimana untuk bisa terus konsisten bermain berhikmah? Oke, jadi pada saat awalnya itu saya sebelumnya memang sudah kayak nyari-nyari kayak gitu ya, nyari-nyari untuk kelas, untuk sekolah anak saya gitu kan. Karena anak saya kan juga sudah 4 tahun gitu ya. Tadinya tuh saya cukup lama lah ya saya mencari-cari gitu. Tapi saya yang saya mau itu adalah kelas yang berbasis Al-Quran gitu. Kalau misalkan kayak untuk sekolah-sekolah lain, sekolah offline ataupun online gitu kan banyak lah ya yang bagus juga. Tapi saya belum nemuin nih untuk yang berbasis Al-Quran seperti itu. Nah, alhamdulillahnya itu saya diperkenalkan sama teman saya dengan Alkindi gitu kan. Dia bilang kalau misalkan ini bagus kok, sekolahnya pun juga berbasis Al-Quran dan juga kita sebagai orang tua juga ikut turut serta gitu dalam mengajar anak gitu. Makanya kayak, wah saya tertarik kayak gitu kan. Makanya saya mencoba seperti itu, mencoba masuk ke Alkindi. Karena kan sebelumnya juga saya juga sempat ingat gitu, saya pernah dengar kalau misalkan yang harus diajarkan kepada anak itu pertama-tama kita tuh harus mengajarkan Al-Quran dulu gitu kan. Lalu setelahnya kita mengajarkan bahasa ibu, setelah dari dua fondasi itu baru kita tuh bisa mengajarkan yang lainnya seperti itu. Karena dua fondasi itu ya kita lakukan agar anak tuh tumbuh sesuai fitrahnya. Seperti itu sih Bu Anin. Oke, Masya Allah, luar biasa Pak Johansen. Saya itu jarang-jarang ya, jarang sekali mendengar apa ya, seorang bapak-bapak yang cukup concern untuk parenting anaknya ya, apalagi tentang bahasa-bahasa fitrah, bahasa-bahasa tentang bahasa ibu. Wow, itu langka sekali, luar biasa, Masya Allah. Tapi gimana sih Pak, ada nggak sih tantangannya? Kayak mungkin Bapak kan juga kerja gitu ya, apalagi anaknya juga masih usia balita, perempuan pula. Gimana cara untuk memanage waktunya ya, dan segala tantangannya tentunya? Ya sebenarnya itu sih untuk tantangan saya sih sebenarnya memang itu tantangannya kayak dari pekerjaan saya gitu kan, kayak saya juga kan kerjanya shifting nih, kayak misalkan sekarang aja nih saya tuh baru selesai kerja nih pagi gitu kan, nanti malam saya langsung kerja lagi. Nah di hari ini itu tuh saya nggak bisa pulang karena jarak dari tempat kerja saya dan juga jarak rumah itu cukup jauh gitu ya, jadi kayak saya nggak bisa untuk pulang pergi karena tidak efisien secara waktunya. Jadi kalaupun tantangan pada saat mengajar saat itu adalah di hari ini saya tidak bisa untuk mengajar clay gitu kan, saya nggak bisa nih. Jadi kayak kalau misalkan untuk mengajar clay itu palingan di hari sebelumnya atau kebesokannya gitu. Jadi yang saya harus tantangan menurut saya itu adalah dari bagaimana caranya saya itu bisa memanage waktu gitu sih Bu. Jadi dalam satu minggu itu tidak setiap hari ketemu sama Clay ya, jadi kayak seminggu berapa kali tapi habis itu dirapel gitu Pak, atau bagaimana selama ini? Iya betul, biasanya itu saya rapel gitu kan, jadi kayak misalkan pada saat saya libur saya biasanya itu saya rapel, tergantung anaknya juga sih Bu ya. Saya juga nggak bisa untuk memaksa dia, jadi kalau misalkan anaknya lagi mood kayak gitu, sehari itu bisa satu atau misalkan dia lagi semangat bisa 2 sampai 3 gitu kan, tergantung anaknya gitu. Karena itu memang karena kalau misalkan dianya lagi kurang mood terus kayak kita paksa, saya rasa juga tidak maksimal ya. Betul, kalau kayak gitu jadinya sekalian quality time ya Pak ya. Jadi selama berapa hari nggak ketemu jadinya cukup bermakna ya. Jadi Masya Allah. Tapi Clay sendiri apakah tidak masalah? Maksudnya apa dan manfaat dari Clay sendiri yang dirasakan? Apakah ada perubahan tersendiri di Clay atau apa sih yang paling berasa gitu ya setelah mengikuti Alkindi Online Preschool ini? Banyak sih manfaat-manfaat yang dirasakan sama saya gitu kan, dan juga sama orang sekitarnya gitu kan.
alhamdulillahnya setelah ada kegiatan bermain berhikmah ini, tadinya tuh Clay itu agak susah untuk komunikasinya karena kebanyakan screen time-nya, karena kan Clay itu tinggal bersama ibu saya, gitu kan. Jadi biar gampang nih, jadi dikasih nonton TV Mm-mm. kayak gitu kan. Nah, kalau misalkan untuk sekarang nih, untuk komunikasinya tuh udah lancar banget, udah ngomongnya udah casius lah sekarang gitu, karena sayanya juga berperan dalam membantu dia dalam belajar berkomunikasi seperti itu kan, dan juga di saat dia belajar Alkindi kita juga belajar untuk uh, ya belajar dari kata-katanya juga seperti itu kan. Nah, terus juga kalau misalkan untuk sekarang ini dia ini sudah gimana ya, kayak otomatis tuh untuk berpikirannya kalau misalkan sayanya pengen mandi nih gitu kan, dia tuh berpikiran untuk membantu saya untuk ngambilin baju seperti itu kan. Ya, Itu kan diajarin di Alkindinya ya, untuk ya. membantu gitu kan. Jadi saya baru pengen mandi aja, oh ayah mau mandi, ayah ini kayak ambilin baju ya gitu kan, langsung Masya diambilin Allah. seperti itu. Nah, terus juga di Alkindi juga kan waktu itu sempat tuh diajarin tentang aurat kan. Nah, Mm-mm. sering sering olahraga Bu, saya tuh sering olahraga, jadi kalau misalkan saya lagi olahraga kayak gitu, kadang kalau misalkan bajunya udah basah, saya main buka aja tuh kan, terbuka saya di teras rumah seperti itu. Nah, kliennya tuh marah tuh, malah dia yang nasehatin saya, ayah tidak boleh tidak pakai baju, aurat. Saya jadi malu sendiri kan, malah jadi Iya, dinasehati sama betul-betul. anak saya sendiri gitu sih. Masya Wah, Allah, Masya Allah. kalau misalkan untuk kayak dari orang-orang sekitarnya kayak gitu kan, untuk neneknya gitu kan, sempat sampai kayak bingung sih, kayak ih kok Clay tiba-tiba pinter ya, kok bisa ya Clay itu sudah bisa kayak nulis, sudah mulai-mulai kayak gambar gitu, terus juga bisa megang gunting sendiri kayak gitu kan. Karena saya tuh kalau ngajar kan di kamar nih, jadi neneknya nggak tahu sebenarnya Iya, kalau saya tuh ngajarin gitu kan, biar fokus, makanya saya ngajarnya tuh di kamar gitu kan. Nah, neneknya tuh kaget gitu kan. Nah, ya saya kasih tahu lah, ya itu kan memang yang sudah diajarkan setiap hari seperti itu, makanya Clay ini bisa nih untuk melakukan hal seperti itu kayak gitu sih Bu. Masya Allah, luar biasa ini ya Bapak. Meskipun dalam kondisi sibuk, bahkan ternyata apa ya LDR juga ya sama Clay ya, tapi tetap menyempatkan, dan ternyata memang kuncinya apa sih Pak? Kira-kira kalau misalkan kan kita tuh memang tidak pernah dituntut untuk melihat hasil ya. Mungkin Bapak juga merasakan kalau kadang-kadang pas main ternyata hasilnya nggak sesuai, kadang-kadang kan, kadang perintahnya apa, tapi anaknya maunya kayak gimana gitu. Bapak sendiri menerapkannya itu goalsnya apa sih gitu? Ikutan AOP ini harapan terbesarnya gitu. Awalnya sih saya berpikir kalau misalkan di saat saya mengikuti AOT ini saya bakalan mendapatkan hasil yang saya harapkan. Tapi Hmm. setelah saya sempat tuh waktu itu ikut Zoom juga, Zoom dari AOT-nya, dibilangnya itu tiap-tiap anak itu kan adalah biji yang berbeda seperti itu kan. Jadi kalaupun misalkan dia itu melakukan proses yang sama, tapi mungkin bisa aja kayak hasilnya itu berbeda. Kan. Mungkin proses tiap-tiap anak itu mempunyai proses yang lebih lama seperti itu kan dibandingkan anak yang lain. Untuk saya pribadi setelah mendengar penjelasan seperti itu, saya tuh jadi tersadar kalau misalkan saya tidak perlu berharap terlalu banyak untuk anak saya gitu kan. Yang penting sayanya itu konsisten gitu kan, istiqomah dalam sayanya mengajar Clay. Untuk hasil akhirnya saya serahkan kepada Allah seperti Oke, itu. Masya Allah, ya betul-betul. Mohon maaf sebelumnya ini kalau misalkan tidak berkenan nanti akan saya cut ya Pak. Ini kan Bapak dengan ibunya Kak itu kan kedua berpisah gitu ya, Ah, betul? Nah, betul. berpisah. Ada nggak walaupun kan meskipun ada mantan istri tapi kan tidak ada mantan anak ya Pak ya. Apakah tetap menjalin, maksudnya Bapak juga berkomunikasi dengan ibu bahwa oh Clay sudah begini-begini gitu, ataukah sempat menawarkan juga nggak untuk Uh, ikut andil begitu? Sesekali sih saya juga kasih tahu ke ya, ibunya Clay seperti itu ya. Nih, saya juga waktu itu sempat saya kasih juga nih laporan harian nih, laporan Oh, harian Masya Allah, ini ya. saya laporan hariannya untuk ke ibunya Clay seperti itu biar dia tahu juga oh penyebaran anak itu seperti ini loh kayak gitu kan. Sempat sih waktu itu ibunya mau menyarankan Clay untuk dibawa ke daycare, tapi untuk saya sih sebenarnya kayak agak kurang setuju gitu ya, karena saya tuh yang saya pengenin adalah saya juga ikut ikut andil dalam tumbuh kembangnya Clay seperti itu. Kalau misalkan untuk kita langsung masukin Clay ke daycare ataupun misalkan ke PAUD sebenarnya sih mudah aja ya, gampang-gampang itu tinggal taruh aja seperti itu, terus nanti sorenya tinggal ambil. Tapi yang saya rasakan ya mungkin saya tuh gagal dalam rumah tangga, tapi saya tidak mau gagal dalam mengurus anak saya seperti itu kan. Jadi saya mau mencoba untuk mengajarkan Clay dari yang terpenting itu adalah fondasinya itu berlandaskan Al-Quran seperti itu. Betul. Jadi jangan sampai nantinya Clay hanya mendapatkan
apa namanya, mendapatkan pelajaran-pelajaran yang umum saja seperti itu kan. Kita apalagi kan saya sebagai seorang ayah, saya yang bakalan dimintai pertanggungjawabannya yang pertama kali kan. Apakah saya sudah memberikan hak-hak Clay seperti itu kan. Salah satu hak Clay yang harusnya saya laksanakan adalah memberikan pendidikan yang berlandaskan Al-Quran seperti itu sih Bu. Itu Masya Allah luar biasa Bapak ya. Ternyata sangat ini ya, banyak hikmahnya ternyata ya. Ternyata tidak hanya anaknya saja, mungkin bapaknya juga. Kalau Bapak sendiri ada ayat favorit nggak Pak? Atau mak jelek ketika ngajar? Kalau saya dulu awal-awal ngajar anak saya gitu ya, ketika ngajarin sesuatu, terus waduh ternyata aku juga baru tahu nih ayat ini. Kalau Bapak sendiri apa ya yang paling berkesan dari materi-materi? Kalau misalkan untuk yang paling berkesan buat saya itu sebenarnya bukan yang ayatnya, tapi saya lebih berkesannya itu kepada sosok anak sayanya sendiri. Balik lagi kan sama yang tadi, tiap-tiap anak itu adalah dia yang berbeda. Pada saat itu yang saya sangat ingat sekali itu waktu itu ada di worksheet-nya itu anak disuruh untuk mengambil huruf yang sudah kita tempel di dinding, dan dia tuh harus lompat untuk ambilnya gitu kan. Saya berharap Clay itu bisa lompat terus ngambil gitu kan. Tapi ternyata anak saya itu ngeliatin dulu gitu kan. Dia udah nyoba ngelompat sekali, oh nggak bisa. Setelahnya dia ambil bantal tuh, dia ambil beberapa bantal, saya liatin ngapain gitu, mau ngapain kan, dia ambil bantal ditumpuk-tumpuk sama dia, dan akhirnya dia ambil tuh, dia ambil tuh kan hurufnya. Dan itu yang ngebikin saya tuh kayak tersadar, kalaupun misalkan Clay itu tidak bisa diproses seperti ini, mungkin dia bisa melakukan proses yang lain yang menurut dia tuh lebih nyaman dilakukannya seperti itu kan. Jadi kan yang terpenting itu adalah hasilnya seperti apa. Terkadang itu untuk mendapatkan nilai 10 tidak harus 5 tambah 5, tapi bisa juga 4 tambah 6 jadinya 10 gitu. Membebaskan proses yang menurut Clay-nya itu nyaman seperti itu kan. Seperti itu sih, Bu. Masya Allah luar biasa Bapak. Dan ini terakhir banget nih Pak sebagai closing ya untuk podcast kita kali ini. Apa sih pesan Bapak untuk seluruh orang tua yang mungkin sedang struggle dengan anaknya, dengan segala permasalahan hidup terhadap diri sendiri ya? Mungkin Bapak juga kan pasti punya masalah pribadi, punya hal-hal yang perlu diperjuangkan juga, tetapi tetap bisa fokus terhadap tujuan Bapak yang tadi nih. Ini pesan-pesan untuk orang tua yang mungkin masih dalam problematika ini. Oke, pesan-pesan untuk orang tuanya ya. Sebelumnya kita harus ingat dulu kalau misalkan anak itu amanah, titipan dari Allah, ya kan? Dimana anak ini nih nantinya bakal diminta pertanggungjawabannya nih sama Allah di akhirat. Dan juga yang harus kita ingat lagi, anak itu nggak pernah minta untuk hadir di dunia. Kita nih sebagai orang tua nih yang meminta sama Allah, berdoa, ya Allah semoga saya punya anak. Kita udah mendamba-dambakan banget gitu kan untuk mempunyai anak gitu kan. Nah, terus kalau misalkan untuk sebagai seorang ayah juga kan, kita nih kan sebagai seorang ayah kita bakal dimintai pertanggungjawabannya gitu kan. Balik lagi kayak tadi, jadi sebagai seorang ayah kita harus memberikan pendidikan yang layak gitu kan, pendidikan yang akidahnya yang lurus gitu, yang beradab dengan akhlak yang islami gitu kan. Jadi untuk pendidikan itu sebenarnya nih tanggung jawabnya tuh kayak tanggung jawab seorang ayah gitu kan. Tapi mungkin kita sebagai seorang ayah kan kita juga harus mencari nafkah gitu ya, mencari nafkah di luar, kan nggak lebih banyak kayak, kalau menurut saya kayak lebih banyak ayah yang mencari nafkahnya di luar dibandingkan kayak work from home seperti itu kan, dan yang mendelegasikan untuk kayak pendidikan ke ibu-ibu, ya kita tuh sebagai ayah kayak harus bersyukur gitu kan, dan juga berterima kasih gitu pada ibu-ibu yang udah mau ngebantu ngejalanin kewajiban seorang ayah nih gitu kan. Membantu ya, kata kuncinya kita tuh hanya membantu gitu ya. Betul. Ibu-ibu tuh sebenarnya hanya membantu, kewajibannya itu sebenarnya ayah ya, gitu kan. Nah, tapi karena kita udah merasa dibantu nih, kita tuh nggak boleh nih yang langsung kayak main lepas tangan aja gitu kan. Tetap tanggung jawabnya itu ada di ayahnya. Jadi ayahnya itu mungkin setelah pulang kerja bisa mantau atau mungkin kayak nanya ini, hari ini belajar apa, perkembangannya seperti apa hari ini, apa aja yang sudah dicapai seperti itu kan. Atau terus kalau misalkan untuk bapak-bapak yang mungkin qadarullah yang juga sudah seperti saya gitu kan, yang memang harus menjalankan kewajibannya sendirian tanpa bantuan gitu kan, ya udah jalanin aja gitu kan. Toh juga itu bukan jadi alasan gitu untuk ngelewatin tanggung jawab ini, ya kan. Saya waktu itu juga sempat nih keinget ceramah dari salah satu ustadz yang bilang tuh kayak nganjurin kita sebagai orang tua tuh harusnya yang ngajarin bismillah, kita tuh yang harus ngajarin anak itu baca Al-Fatihah seperti itu kan, karena itu bisa menjadi amal jariah untuk kita. Makanya itu juga menjadi salah satu motivasi saya sih untuk bisa mengajar Clemira, dan juga menjadi motivasi saya untuk selalu membimbing dia seperti itu kan. Kayak kita bayangin aja dalam waktu satu hari
misalkan nantinya anak saya tuh sholat baca Al-Fatihahnya berapa kali seperti itu kan. Belum lagi nanti dia terus-terusan sholat dan sudah besar dia mengajarkan lagi ke anaknya, ke cucunya. Wah, itu menjadi kayak amal jariah dan kayak ladang amal juga kan untuk kita kayak gitu kan. Eh ya terakhir sih semoga dengan kita sebagai orang tua bersusah payah saat ini membersamai pendidikan anak-anak kita bisa jadi hal jariah yang mungkin memberatkan timbangan kita di akhirat nanti. Karena kita nggak Oke. pernah tahu ya amal mana nih yang bakal diterima sama Allah nanti yang Allah alam soal. Seperti itu sih, Pak. Oke. Oke, kalau boleh dikasih skor Pak, bermain berhikmah Al-Kindi On Preschool dari 1 sampai 10, kira-kira berapa skor yang dirasakan Bapak bisa membantu dalam menuju proses tujuan parenting Pak Johansen? 10 sih. Masya Allah, luar biasa. Terima Karena terlihat kasih. dari perkembangannya dan perbedaannya sih, beda banget sih, gitu sih, Pak. Dari sebelum dianya belajar di Al-Kindi sampai sekarang sudah mulai belajar di Al-Kindi, perbedaannya terlihat sekali gitu. Betul, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Johansen untuk waktunya. Tidak terasa ya, 20 menit kita ngobrol yang cukup menyentuh ya. Apalagi saya sebagai ibu-ibu ya, yang cukup dari awal aja saya baca tulisan Bun Ai itu langsung pengen nangis gitu. Oh, kok bisa ada bapak-bapak gitu, kayak gimana? Terus ya Bu Anin tolong aja, Bu Anin WhatsApp aja, kan kita ibu-ibu semua ya Pak, ininya ya. Apa timnya, jadi kita tuh mau WhatsApp juga kadang suka nggak enak gitu. Aku Bu aja deh, Bun Ai kan udah sering gitu kan. Tapi alhamdulillah ternyata luar biasa Pak Johansen cukup antusias untuk menyambut ajakan podcast dari tim Al-Kindi, dan alhamdulillah hari ini bisa terlaksana. Terakhir dari kami, terima kasih banyak Pak Johansen, semangat terus untuk Bapak dan Mira. Dan sudah daftar ulang tema 3 belum Bapak? Sudah dong, sudah. Untuk tema 3 dan tema 4. Ya, semoga bisa lulus konsisten sampai tema 6 nantinya di akhir tema. Dan nantinya di akhir tema Bapak dapat report dan juga bekal untuk membuat kurikulum mandiri. Jadi Pak, nanti setelah ini Bapak PR-nya kan kalau sudah konsistensi AOP, nanti Bapak diuji kembali untuk membuat custom kurikulum sesuai dengan tujuan Bapak, insya Allah. Luar biasa. Baik, terima kasih banyak Pak Johansen. Sampai bertemu. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Sampai bertemu nantinya. Mudah-mudahan ada kesempatan lain untuk ngobrol-ngobrol. Terima kasih banyak ya Bapak ya. Oke, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bapak. Salam. Oke, bagi teman-teman Al-Kindi semuanya, alhamdulillah terima kasih banyak yang sudah menyempatkan diri untuk menyimak podcast Ibu Anin bersama Pak Johansen, seorang bapak yang luar biasa yang sudah menyempatkan waktunya untuk tetap bermain berhikmah dan secara konsisten, dan tentunya juga lulus, luar biasa. Dan kita lihat nanti di akhir tema 4 ataupun tema 6, semoga kita juga bisa ngobrol-ngobrol dengan Pak Johansen lagi, apakah ada lagi nih perubahan-perubahan atau keseruan-keseruan lainnya bersama anak. Dan juga untuk ibu-ibu lainnya juga, kalau misalkan ibu-ibu dari Al-Kindi Online Preschool yang sekiranya punya cerita yang menarik, ayo hubungi Bu Anin, kita ngobrol-ngobrol bersama. Sekian podcast hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.